Selamat pagi, Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Teresia Lavieta Fivri Lolita, SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Integrated Brand Campaign di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri terkait pelaksanaan tugas pengajaran dalam mata kuliah Integrated Brand Campaign. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai visi, metode, dan capaian pembelajaran yang saya terapkan. Mata kuliah Integrated Brand Campaign dengan kode mata kuliah MSC 3504 adalah mata kuliah pilihan pada semester 3 yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun strategi dan taktik kampanye komunikasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari teori persuasi, model kampanye, segmentasi halayak, struktur pesan, alokasi anggaran, hingga evaluasi kampanye. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu menyusun strategi dan proposal kampanye komunikasi berbasis multimedia dan saluran digital. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis dinamika brand, personal branding, pemasaran politik, dan kampanye pariwisata. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat menggunakan monitoring dan insight tools untuk mengukur efektivitas kampanye online. Saya menggabungkan metode kuliah tatap muka interaktif dengan sesi daring sinkron melalui Zoom dan asinkron di LMS, serta praktik studi kasus dan tugas terstruktur setiap 3-4 minggu. Saya menyampaikan materi melalui beberapa cara, yakni ceramah interaktif yang dilengkapi slide dan diskusi terbuka, studi kasus kampanye nyata untuk analisis kelompok. Selain itu, juga melalui materi pada LMS untuk penguatan konsep asinkron. Interaksi dengan mahasiswa saya fasilitasi melalui diskusi tanya jawab langsung setiap sesi tatap muka, serta forum diskusi di LMS untuk pertanyaan lanjutan. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, tugas dan kuis berkala dengan bobot 40% yang mencakup identifikasi kampanye, analisis personal branding, dan proposal kampanye. Selain itu, ada ujian tengah semester UTS dengan bobot 25% berupa tes tertulis take home. Dan yang ketiga, ujian akhir semester UAS dengan bobot 35% berupa tes take home komprehensif. Parameter penilaian meliputi ketepatan analisis, kreativitas strategi, dan kemampuan presentasi sesuai rubrik di rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS. Proses pembelajaran saya rancang dalam model blended learning. Yang pertama tatap muka dengan paparan materi dan diskusi studi kasus dengan cara mahasiswa langsung menerapkan konsep pada contoh kampanye. Dan yang kedua adalah daring sinkron, melalui sesi Zoom untuk live case review dan tanya jawab. Yang terakhir, melalui daring asinkron, dengan mahasiswa mengakses video dan kuis di LMS, serta mengunggah tugas ke e-learning UMN dengan alamat situs elearning.umn.ac.id. Berikut adalah contoh aktivitas minggu ketiga. Yang pertama, sebagai tugas individu, identifikasi unsur kampanye yang terdiri dari aktor, pesan, media, dan target audiens. Yang kedua, pada minggu ke-6, tugas kelompok membuat paper studi kasus kampanye dengan analisis kesesuaian prinsip. Yang ketiga, pada minggu ke-9, tugas individu analisis personal branding tokoh publik. Dan yang terakhir, pada minggu ke-11, tugas kelompok merancang proposal kampanye lengkap dengan presentasi di kelas. Upaya yang saya lakukan dalam mendorong partisipasi aktif meliputi pemberian umpan balik atau feedback langsung saat presentasi dari mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, serta memfasilitasi peer review antar kelompok.
Secara keseluruhan, mengajar mata kuliah Integrated Brand Campaign telah memperkaya pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa serta memahami kompleksitas kampanye komunikasi. Tantangan utama adalah menyeimbangkan teori dengan praktik digital terbaru. Kedepannya, saya berencana menambah sesi praktikum menggunakan tool analitik media sosial dan mengundang praktisi industri sebagai narasumber tamu untuk studi kasus langsung. Demikian pernyataan diri saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman di kelas Integrated Brand Campaign. Sesuai yang sudah saya umumkan di minggu lalu, kelompok satu akan mempresentasikan tugas individunya terkait studi kasus Elaboration Likelihood Model. Kemarin sudah ditentukan ya urutan presentasinya. Yang pertama itu adalah Christabel Grace. Jadi kepada Christabel saya persilakan untuk mempresentasikan tugas individunya. Terima kasih. Silakan, Abel. Oke, baik. Mungkin bisa di next slide-nya. Ya. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kristabel Grace Calin dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Pesan Promosi Penjualan, Endorsement Beauty Influencer terhadap Minat Beli Followers Instagram Rose All Day yang diteliti oleh Larasti Susilo pada tahun 2022. Boleh di next. Ya, jadi sedikit mengenai Rose All Day. Rose All Day adalah brand kosmetik lokal Indonesia yang didirikan oleh Tiffany Daniel, Samantha Wijaya, dan juga Cindy Gunawan pada tahun 2017. Brand ini dikenal dengan pendekatan no make up look yang menonjolkan kecantikan natural atau alami. Produk-produknya juga dirancang untuk warna kulit perempuan Indonesia, jadi berbagai macam shade, dan juga Rose All Day memiliki positioning brand sebagai pemimpin tren kosmetik minimalis di Indonesia. Boleh next? Nah, pada tahun 2020 lalu, Rose All Day meluncurkan kampanye bernama Wows All Day, yang dimana berkolaborasi dengan beauty influencer bernama Stephanie Wows. Kolaborasi ini menghasilkan produk Eye Cheek You Pot, yaitu produk 2-in-1 yang bisa digunakan sebagai cream blush dan juga eyeshadow. Kehadiran shade baru dengan nama yang sama ini menambah hype yang sangat cukup banyak dan juga positif dari followers Instagram Rose All Day. Kampanye ini berhasil menciptakan buzz yang positif dan menunjukkan bahwa endorsement dari seorang beauty influencer lokal dapat meningkatkan brand engagement secara signifikan. Next. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Elaboration Likelihood Model atau ELM. Jadi memang mayoritas followers Rose All Day menurut penelitian ini cenderung memproses pesan melalui jalur periferal, yaitu cara berpikir cepat dan kurang mendalam yang dipengaruhi oleh penampilan visual dan juga figur influencer itu sendiri. Poin lainnya yang ketiga juga konsumen lebih mempercayai influencer yang kredibel dan pemilihan influencer yang sesuai juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang dimana artinya keberhasilan promosi ini tidak hanya bergantung pada konten, tapi juga kepada siapa yang menyampaikannya. Boleh next? Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas followers Instagram Rose All Day menerima pesan promosi melalui jalur periferal. Hal ini menunjukkan bahwa endorsement dari influencer memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk minat beli konsumen, meskipun pesan yang disampaikannya tidak terlalu diproses secara mendalam. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pemilihan influencer yang tepat dan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan yang menarik secara visual maupun emosional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Abel. Presentasinya Abel sudah sangat baik dalam mengaitkan teori ILM dengan praktek kampanye Rose All Day ya. Namun nanti coba bisa jelaskan lebih singkat lagi ya ke depannya untuk bisa fokus pada poin kuncinya apa saja supaya nanti audiens dalam hal di sini adalah teman-teman semuanya bisa memahami proses persuasinya itu seperti apa untuk campaign influencer, beauty influencer maksud saya. Ya, nanti bisa ditambahkan poin-poinnya ya. Baik, terima Baik, kasih. Ibu. Untuk selanjutnya, Bernardine Kezia, silakan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya.
Halo teman-teman dan halo Ibu Lolita, perkenalkan nama saya Berlin Kesia dengan NIM 71556. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan saya terkait kampanye integrasi yang dapat dianalisis menggunakan teori ILM. Dan di sini saya memilih perusahaan AXA Group yang merupakan sebuah perusahaan asuransi multinasional asal Prancis yang bergerak di bidang asuransi global, manajemen investasi, serta jasa keuangan lainnya. AXA Group ini berdiri pada 1946 dan berkantor pusat di Paris. Saat ini AXA Group juga telah memiliki lebih dari 145.000 karyawan dan tersebar di beberapa negara dan melayani lebih dari 93 juta nasabah di 51 negara. Nah, AXA ini melayani beberapa program asuransi seperti asuransi kesehatan, pendidikan, asuransi jiwa, perjalanan, hari tua, pensiun, dan masih banyak lagi. Boleh di next? Nah, di sini saya memilih sebuah kampanye berjudul Sustainability. Nah, kampanye ini tuh dilangsungkan oleh AXA Prancis yang bekerja sama dengan agensi Publicis Conseil. Jadi di sini kampanye Sustainability ini adalah kampanye terintegrasi yang secara bertahap diluncurkan di berbagai media seperti TV, cetak, dan digital. Nah, kampanye ini, video kampanye yang ada di sebelah kanan ini diluncurkan di Meksiko, Jerman, dan Swiss. Boleh di next? Lalu bagaimana dengan AXA Indonesia? Nah, AXA Indonesia itu tidak meluncurkan sebuah video kampanye yang sama, tetapi secara berkelanjutan AXA Indonesia juga sering meluncurkan sebuah sustainability report per tahunnya. Di sebelah kanan juga terlihat bahwa AXA Indonesia juga sering mengupload di media sosialnya. Dan di bawah ini, AXA Indonesia juga pernah bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia untuk mewujudkan komitmennya terhadap pelayanannya. Boleh di next? Nah, lalu kampanye sustainability ini dapat dianalisis melalui teori Elaboration Likelihood Model atau ILM yang merupakan sebuah teori dalam membuat keputusan. Karena pada dasarnya manusia itu dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda-beda. Nah, dalam teori ini ada dua jenis nih, ada central root dan peripheral root. Kalau central root itu dia lebih mendalam. Jadi penonton itu nggak cuma fokus pada seorang anak yang lagi mengejar plastik merah. Tapi dia mengaitkan apa sih kaitannya AXA sama kampanye ini, kenapa judulnya sustainability. Lalu, kalau peripheral root, penonton itu hanya berfokus pada sebuah objek yang terlihat di video. Misalkan karena judulnya sustainability dan anak itu mau mengejar-ngejar sampah itu untuk dibuang, maka sustainability itu hanya tentang lingkungan. Dia nggak mengkaitkan kenapa sih AXA sebagai perusahaan asuransi itu kenapa mengangkat isu tentang sustainability. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Kezia. Eh, Analisis ELM-nya Kezia di kampanye AXA ini memang terlihat sangat sudah relevan, terutama nanti tadi ya dalam membedakan rute sentral dan periferal. Nanti saran saya tolong bisa tambahkan contoh konkret lagi untuk video kampanye AXA kan cukup banyak ya saya lihat ya supaya nanti lebih penjelasannya lebih aplikatif begitu dan mudah diingat juga. Terima kasih Kezia. Berarti Ya, Bu, terima kasih. selanjutnya silakan Michelle Patricia. Oke, terima kasih Bu Lolita untuk waktunya. Perkenalkan saya Michelle Patricia dengan NIM 69404. Jadi, sekarang saya akan membahas tentang jurnal pengaruh kampanye lingkungan terhadap kesadaran mengurangi penggunaan plastik pada followers Instagram. Nah, pada kasus ini, karena terjadinya masalah limbah plastik yang menjadi serius di Indonesia, KFC meluncurkan kampanye No Straw Movement dan gerakan tanpa kantong plastik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh kampanye lingkungan KFC Indonesia terhadap kesadaran KFC Indonesia di Banyumas. Boleh di next? Nah, adapun teori yang diangkat di sini, yaitu saya menggunakan teori Elaboration Likelihood Model, yang dimana adalah perubahan perilaku dalam diri seseorang juga sesuai dengan teori kesadaran yang melalui beberapa proses seperti memperoleh informasi, emosi yang dirasakan terkait informasi yang diterima, dan perubahan sikap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, lanjut.
mayoritas responden setuju dan hal ini menjadi alasan mereka sadar untuk mengurangi kantong plastik dan sesuai dengan teori bahwa perilaku seseorang akan berubah jika mereka mempercayai pesan yang disampaikan dan sesuai dengan kenyataan yang mereka yakini. Lingkungan KFC Indonesia merupakan gerakan komunikasi yang membawa makna dan kampanye sosial yang dilakukan. Lalu ada indikator kejelasan, pemilihan kalimat juga dapat menjadi indikator yang kuat di sini karena sesuai dengan kebutuhan kalayak yang diarahkan kepada konsumen atau followers Instagram dapat lebih mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada pengaruh indikator saluran. Nah, di sini KFC itu menggunakan saluran Instagram. Kenapa? Karena Instagram dianggap tepat dalam menyampaikan pesan dengan cepat dan masif sesuai dengan preferensi mayoritas responden. Lalu ada pengaruh indikator kredibilitas dengan KFC menggunakan saluran Instagram, di mana Instagram KFC juga sudah verified, itu dipercaya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan dalam kampanye lingkungan tersebut. Lalu yang terakhir, ada pengaruh indikator daya tarik. Dengan KFC menggunakan gambar juga video pendukung, itu juga dapat menjadi kunci efektivitas penyampaian pesan yang berhasil menarik perhatian followers dengan konten visual yang menarik dan minim tulisan. Oke, selanjutnya hasil dari kampanye tersebut yaitu satu, perlu bagi akun Instagram resmi KFC Indonesia itu untuk terus mempertahankan dan menyebarkan informasi kampanye lingkungan agar dapat mempengaruhi perubahan sikap followers dan meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua, kampanye lingkungan yang dilakukan KFC itu diharapkan dapat bersifat berkelanjutan dan konsisten. Jadi tidak hanya di Banyumas saja, tapi bisa di lingkungan-lingkungan Indonesia yang lainnya. Lalu yang ketiga, KFC diharapkan dapat melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan kampanye lingkungan, tidak terbatas kepada konsumen atau followers Instagram KFC Indonesia. Jadi begitu analisis dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Michelle ya sudah bisa menjelaskan pengaruh kampanye KFC secara sistematis. Tadi saya lihat dari indikator sampai ke kesimpulan. Namun nanti coba tambahkan sedikit saya kira data maupun testimoni untuk nanti memperkuat argumennya dalam hal efektivitas kampanye begitu ya. Bisa kan? Oke, ya baik Bu. Baik, terima Terima kasih. Selanjutnya dengan Yos, ya Safat Manik silakan. Halo, selamat sore Ibu. Perkenalkan nama Pagi. saya Yosafat. Oh ya, pagi Ibu. Nama saya Yosafat Benedictus Manik. Boleh minta tolong di next Ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dalam tahun 2016 kemarin Presiden Donald Trump bisa menang hanya melalui cuitan Twitter saja. Di sini sedikit latar belakang kasusnya adalah menceritakan bahwa ada kampanye politik dari Donald Trump ke Presiden Amerika. Di situ dia memberikan cuitan yang istilahnya bisa dibilang menyerang gitu, Bu. Di dalamnya itu dia memberikan pandangan politiknya, tetapi dengan istilah-istilah ataupun dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak-anak zaman sekarang ataupun sebagai orang-orang yang mayoritas pengguna Twitter. Nah, di situ kampanye-kampanye yang dinilai sebagai bentuk kontroversi, menyerang, dan juga amat-amat tidak konvensional begitu. Setiap dia nge-tweet viral, yang nge-retweet itu bisa sampai jutaan, bisa sampai yang nge-quote juga bisa sampai ratusan ribu begitu. Nah, di sini dia menganggap bahwa misalkan Twitter itu adalah pribadinya dia dan memberikan itu sebagai wadah demokrasi bagi membantu dirinya untuk memenangkan suara. Boleh di next. Nah, di sini ada dua jalur yang dia pakai. Pertama itu jalur sentral. Kenapa saya bilang jalur sentral? Karena satu, opininya itu opini tentang lagi-lagi politik. Lagi orang-orang berpikir sesuai data dan fakta. Tapi kenapa juga dia bisa menggunakan jalur peripheral, Bu? Di situ dia bisa memberikan bahasa-bahasa yang sekiranya mengulik pemikiran-pemikiran masyarakat muda. Walaupun masyarakat muda itu atau Gen Z kita bisa bilang nggak ngerti tentang apa yang dia bahas, tapi tertarik secara perasaan dari bagaimana dia bisa membalas musuh ataupun lawan berpolitiknya. Jadi di sini saya anggap dia menggunakan dua rute yang kita bisa ketahui di dalam elaboration likelihood. Boleh di next Ibu. Nah, dalam konteksnya juga di sini
sebagai strategi di mana dia mempunyai peripheral cues dan juga bagaimana dia membuat strateginya. Strateginya ini contohnya turut ikut serta dalam kegiatan kampanye, menyerang lawannya, dan mereka itu saling saling tweet-tweetan di Twitter. Kayak ibaratnya kayak kita lagi ngobrol sama teman sebaya kita, tapi dalam konteks ini sebagai pemilihan presiden gitu. Next, boleh di next, Ibu. Oke, ini ada dua jalur yang dipakai. Pertama dari yang atas itu yang sentral, yang bawah itu peripheral. Kenapa dua-duanya dipakai? Karena kalau misalkan orang yang ngerti tentang politik itu pasti dia akan partisipasinya tinggi gitu. Dia akan ngikutin terus berita-beritanya. Terus dia juga berhati-hati dalam memilih informasi. Nah, di sini orang-orang ini akan ngerti tuh tentang cuitan Trump tentang politiknya. Tapi gimana kalau kita anak muda yang nggak ngerti tentang istilahnya pembahasan antara hubungan dua negara? Pasti kan kita ngelihatnya hanya di bagian, ih gila, berani banget ya seorang presiden kok gayanya di Twitter kayak lagi ngobrol sama temennya gitu. Jadi dua-duanya keambil sama dia dan dari dua itu dia bisa memenangkan hampir seluruh di negara bagian Amerika. Boleh di next Ibu. Oke, ini beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik. Pertama, kedua rute yang digunakan oleh Trump, Presiden Trump di tahun 2016 itu dalam ILM memenangkan dirinya dalam kampanye Presiden US di 2016 lalu. Lalu dia menggunakan peripheral views, jadi view-nya itu peripheral tapi membalut dengan isi sentralnya. Terus yang ketiga, bagaimana dia bisa memberikan sebuah message yang berkualitas, terus bisa mendorong penonton menggunakan rasionalitas, tapi juga bisa mendorong perasaan untuk memilih Presiden Trump pada saat itu. Sekian Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Yos. Nanti presentasi Yos tadi sudah kelihatannya sangat kuat ya dalam menguraikan bagaimana Trump memanfaatkan ILM ini dalam kampanye politik. Nanti saran saya nanti bisa lebih diperingkas, khususnya tolong kasih ya bagian contoh tweet atau cuitan tadi yang Yos jelaskan supaya kita bisa pun semakin lebih fokus dalam relevansi ILM ini dan dampaknya juga kepada audiens ya dalam hal ini Amerika ya. Terima kasih Siap Ibu, banyak. terima kasih. Terima Siap Ibu, kasih makasih banyak juga. Yos. Baik, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 1, silakan Gina untuk presentasinya. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Gina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kampanye Wardah, yaitu Teruskan Langkah Baikmu. Jadi kampanye Teruskan Langkah Baikmu di Wardah itu gerakan inisiatif yang mendorong perempuan untuk terus melangkah maju dan melakukan kebaikan, baik untuk diri sendiri, sesama maupun lingkungan. Nah, kampanye itu juga memperkuat komitmen Wardah sebagai purpose-driven brand dengan mengajak perempuan dengan berbagai cerita tentang aksi positif mereka, menunjukkan bahwa setiap langkah kecil itu memiliki dampak yang besar. Nah, kampanye ini juga menyoroti kecantikan, baik dari luar dan juga sejalan dengan filosofinya itu Beauty from the Heart. Selama bulan Ramadan, Wardah itu mengajak perempuan untuk terus melakukan kebaikan dan menyebarkan manfaat, terutama melalui kolaborasi dengan sosok-sosok perempuan inisiatif. Boleh di next? Jadi kampanye Wadah yang Teruskan Langkah Baikmu itu dilaksanakan selama bulan Ramadan, berlangsung dari dari bulan Maret sampai April. Nah juga tuh kalau Wadah tuh tiap tahun tuh beda-beda Bu kampanyenya, jadi setiap tahun tuh mempunyai tema yang beda-beda. Boleh tolong di next. Nah kalau untuk analisis SWOT-nya, kalau Kabupaten tuh kayak Wadah tuh dikenal sebagai kecantikan yang halal dan terpercaya di Indonesia. Kemudian juga kolaborasi dengan tokoh dan organisasi Telkom UKK. Lalu tuh penggunaan media sosial dan platform digital tuh untuk menyebarkan pesan kampanye. Nah, kalau kelemahannya itu karena ini berlangsung selama bulan Ramadan, jadi memerlukan dampak yang singkat. Terus juga fokus pada Ramadan itu berisiko membuat pesan terasa temporer atau sementara. Kemudian tuh kemasan produk pada tuh kurang beragam dan produknya terutama ditargetkan hanya untuk wanita saja. Kalau opportunity-nya itu mungkin bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperpanjang kampanye dan menjangkau audiens lebih luas. Kemudian kampanye ini meningkatkan citra merek sebagai perusahaan yang peduli masyarakat dan juga lingkungan. Lalu juga penggunaan teknologi dan media digital untuk menarik perhatian audiens muda. Kalau ancamannya itu persaingan dengan merek kecantikan itu kan juga sangat ketat, lalu juga ketergantungan pada tren media sosial membuat kampanye itu rentan tenggelam jika tidak relevan atau kurang viral. Dan terakhir, resiko jika kampanye dianggap
performatif atau sekedar formalitas tanpa aksi nyata bisa memicu kritik dari publik. Boleh di next. Jadi dalam kegiatan Wardah Teruskan Langkah Baikmu tuh ada 5. Yang pertama tuh program talk show Heart to Heart itu kayak program yang berbagi kisah dari perjuangan dan semangat kebaikan. Kalau Al-Quran Bakri itu kayak inisiatif sosial, kayak kita tuh program literasi Al-Quran bagi tunanetra melalui cetak Al-Quran Bakri. Kalau Time Song Ramadan tuh kayak lagu khusus Ramadan yang menyuarakan semangat terus melangkah dalam kebaikan. Kalau Elevate Your Mudik Journey itu kayak kita tuh ada aksi dengan seperti PR, jadi kita merasa kita tuh lagi mudik. Kalau Wardah Mode First Process itu kayak kita tuh kolaborasi dengan lebih dari 200 brand fashion untuk mendukung perempuan tampil percaya diri. Boleh di next. Nah, terus juga implementasi dengan teori ILM itu ada 2, yaitu ada rute sentral maupun periferial. Kalau rute sentral tuh kayak kita tuh ada kolaborasi bersama tokoh inspiratif seperti Asma El Badawi dan Putri Aryani yang memberikan pesan kuat tentang pemberdayaan perempuan. Lalu yang kedua ada program literasi Al-Quran Bakri itu yang melibatkan komunitas besar Al-Quran dan Fakultas Psikologi UMM menunjukkan komitmen wadah terhadap dampak sosial. Yang ketiga, kampanye berkelanjutan. Seperti dukungan untuk relawan pengajar Al-Quran dan riset akademis yang mengajak audiens berpikir kritis tentang aksi sosial. Kalau rute periferial tuh kayak pertama tuh ada buat interaktif di 7 bandara, itu tadi acara Elevate Your Mudik Journey dengan beauty treatment, photo booth, dan juga VR experience. Yang kedua ada kolaborasi dengan Garuda Indonesia yang membangun citra merek sebagai elegan dan relevan, memperkuat asosiasi positif melalui pengalaman mudik yang nyaman dan modern. Yang terakhir ada modern Modifest yang mendukung lebih dari 200 merek fashion, terus juga menarik perhatian visual dan juga revelasi tren fashion Modifest. Terima kasih, Ibu. Oke, Gina, terima kasih. Gina kelihatannya sudah berhasil mengaitkan ILM dengan kampanye Wardah secara komprehensif, baik rute sentral maupun rute perifer. Jadi, nanti coba tambahkan sedikit evaluasi ya tentang dampak nyata kampanye terhadap perubahan perilaku audiens untuk nanti analisis akan jadi lebih kuat gitu ya, Gina. Oke? Baik, terima kasih. Berarti sudah semuanya ya, sudah presentasi. Tadi sesuai masukan-masukan yang sudah saya berikan, tolong sudah diperbaiki. Jika sudah diperbaiki, segera diupload di e-learning ya, karena ini akan menjadi nilai tugas individu. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah presentasi hari ini. Kelihatannya kelas sudah bisa saya cukupkan. Sehat-sehat selalu sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.